musuh itu diperangin. Dalam riwayat lainnya dalam Sunan Nasa'i, maqutilal kuffar, selama orang-orang kafir diperangi, maka hijrah tidak akan putus. Baik, dalil yang kedua. B. Dari Abi Al-Khair bahwa Junadah bin Abi Umayyah memberitahukannya bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok manusia mengatakan hijrah sudah tiada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selama jihad masih ada, maka hijrah tidak pernah terputus. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari mengenai penjelasan hadis yang terdahulu mengenai intisari yang sebelumnya, kana al-mu'min yafirru bidinihi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan kepada penjelasan disyariatkannya hijrah dan bahwasannya penyebab hijrah adalah takut fitnah, sedangkan hukum itu berjalan bersama ilatnya. Oleh karena itu, konsekuensinya barang siapa kuasa beribadah di mana saja, maka ia tidak wajib hijrah. Jika tidak kuasa, maka wajib hijrah. Barakallahu fikum. Selesai udah. Agar kita tidak salah faham dengan ucapan Aisyah tadi ketika ditanya, udah selesai hijrah, nggak ada lagi hijrah. Tapi dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya hijrah itu tidak putus. Kapan? Ketika ada ilatnya. Ketika nggak ada ilatnya nggak perlu hijrah. Orang Madinah sekarang umpamanya orang Riyadh hijrah, berangkat kemana? Ana mau hijrah ke Yaman. Ya ada apa hijrah ke Yaman antum? Emang nggak boleh ibadah di sana? Tapi ana mau main di Jember. Antum mau kemana? Ana mau hijrah ke Surabaya. Emang nggak boleh ibadah di Jember? Bebas kita beribadah, alhamdulillah. Tapi di tempat-tempat yang kita tidak kuasa untuk menegakkan agama Allah, maka tatkala itu disyariatkan hijrah. Tapi kita lanjutkan, apa masuk ke bab tanya jawab? Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Tanya jawab Ustaz. Baik. Jadi insya Allah kita lanjutkan ke hikmah nomor 20 ya. Ya ana mohon maaf, soalnya tadi malam itu ana baca bahasa Arabnya. Ketika ana baca bahasa Indonesianya, akhirnya ana jadi bingung. Ala kulli hal, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tafadhol, na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rasa takut tadi Ustaz, bagaimana jika rasa takut itu kita rasakan saat mengetahui orang Syiah ada di Indonesia, masuk di pemerintahan, terus orang Cina banyak masuk ke Indonesia. Bagaimana jika rasa takut itu ada di hati kita Ustaz? Nah, jadi sebenarnya tadi di pembahasan yang tidak kita baca, ketika Abu Bakar takut, berduka cita, apakah rasa takut yang ada pada Abu Bakar itu adalah rasa takut yang tercela? Maka disebutkan bahwasanya kegundahan yang ada di halaman 288 ya. Kegundahan yang ada pada Abu Bakar itu tidak menunjukkan satu kekurangan yang dimilikinya. Sebagaimana tidak ada sifat kekurangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Adz-Dzariyat, ketika datang malaikat-malaikat menyuguhkan, maka datang bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim, lalu Nabi kita Ibrahim alaihissalam menghidangkan anak sapi yang gemuk, lalu mereka nggak makan. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Fa'aujasa minhum khifa. Tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Nabi Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Kenapa takut? Biasanya tamu yang mau merampok, yang mau berbuat jahat itu nggak makan. Maka Nabi Ibrahim takut. Lalu dikatakan la takhaf. Jadi rasa takut itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang perlu ada pada diri kita adalah tenang menghadapinya. Tidak ceroboh.
Karena kalau rasa takut mengantarkan kepada kecerobohan, ya, kecemasan yang membuat orang itu bingung terus-terusan, ini masalahnya iman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan diserang oleh orang musyrikin yang jumlahnya 10.000, beliau musyawarah. Ini takut ini, artinya takut nanti mereka masuk ke kota Madinah menghabisi kota Madinah. Tapi tidak menimbulkan kecemasan yang akhirnya orang tidak bisa menentukan sikap yang bijak pada waktu itu. Ceroboh ketika menentukan sikap. Jadi ketika kita bicara gimana dengan kondisi orang-orang liberal ya yang berkuasa di sini, bisa jadi nanti LGBT diperbolehkan, orang-orang Syiah yang mungkin mereka banyak masuk ke pemerintahan ya. Gimana kita nggak takut? Jadi rasa takut terhadap musuh itu hal yang wajar, tapi tidak menimbulkan kepada kecerobohan dalam bertindak. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan di hati kita? Itu yang perlu kita cari. Kita percaya sama Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk menghadapi mereka. Hadapi, bukan berarti kita tidur-tidur, tenanglah. Nabi SAW ketika beliau keluar dari rumahnya, ketika di siang hari beliau berangkat ke rumahnya Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut ketahuan sama orang-orang musyrikin. Jadi rasa takut itu biasa. Tapi jangan sampai membuat kegaduhan atau kecerobohan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah.